Halo guys, balik lagi di channel saya, Daftar Gadget Populer. Gimana kabar teman-teman? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum kita ke pembahasan, tolong bantu channel ini biar makin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dengan cara klik like, jika teman-teman menyukai video ini, terus komen dan share, serta jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru. Jika ada pertanyaan seputar dunia gadget, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar bawah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Berikut daftar 10 HP gaming 1 jutaan terbaik 2020. 1. Realme 5i. Realme 5i memiliki layar LCD 6,5 inci dengan rasio bodi layar 89% dan resolusi 1600x720 pixel. Layar hampir menyentuh ujung-ujung ponsel dan memiliki lekukan water drop pada bagian atas sebagai tempat kamera depan. Realme 5i dilengkapi dengan penembak selfie 8 megapiksel yang mampu menghasilkan gambar berkualitas baik dengan syarat pencahayaan yang cukup. Di belakang ada 4 sensor yang terpasang. Sensor utama 12 megapiksel, lensa sudut lebar 8 megapiksel, lensa potret 2 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Realme memang menunjukkan keberaniannya untuk memasang quad kamera. Realme 5i ditenagai oleh chipset Snapdragon 665 yang dipasangkan dengan RAM 4GB dan beroperasi pada ColorOS 6 berbasis Android 9 Pie. UI terlihat sangat baik saat berada pada mode gelap. Multitasking bukan masalah besar bagi ponsel ini. Ruang penyimpanan yang terpasang sebesar 128GB dapat ditingkatkan melalui slot microSD. Berdasarkan skornya dalam pengujian game dan aplikasi Benchmark, Realme 5i adalah smartphone gaming yang mumpuni dengan label harga yang terjangkau. HP gaming 1 jutaan ini cukup untuk memainkan game terkini seperti Mobile Legends, Bang Bang, dan Call of Duty pada kualitas grafis medium hingga high. Sayangnya, PUBG Mobile hanya dapat berjalan tanpa hambatan pada kualitas grafis rendah. Meskipun demikian, kinerja ini cukup mengesankan untuk HP gaming 1 jutaan. Baterai menjadi salah satu fitur terbaik sekaligus terburuk dari ponsel ini. Ponsel ini dilengkapi dengan baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang dapat bertahan lebih dari 1 hari. Namun sayangnya, pengisian daya baterai sangat lama. Pengisian daya ponsel ini membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk terisi penuh. 2. Realme C3. Generasi baru C series ini memiliki layar 6,5 inci HD yang masih mengandalkan desain mini drop untuk kamera depannya. Meski begitu, terpasangnya kamera depan 5 megapiksel beauty kamera cenderung tak menjadi masalah besar, baik saat menjelajah medsos maupun beralih antar aplikasi. Layar Realme C3 pun sudah maksimal dengan rasio screen to body 89,8%. Ponsel penerus Realme C2 ini pun sudah berbalut Corning Gorilla Glass 3 sebagai proteksi layarnya. Realme C3 termasuk pada seri entry level Realme. Meski demikian, kinerja ponsel C3 sangat mumpuni pada segmennya. Realme C3 didukung dengan chipset MediaTek Helio G70. Chipset ini memang terkenal akan performanya saat digunakan dalam gaming. Prosesor ini termasuk yang terbaik pada segmennya. Ketika digunakan untuk memainkan game modern, kinerja Realme C3 masih cukup bertahan. Ponsel ini mengusung Realme UI berbasis Android 10 dan ColorOS 7 yang sudah terpasang mode gelap.
Melengkapi fungsinya sebagai HP gaming terbaik 1 jutaan, Realme C3 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk penggunaan sehari-hari, ponsel ini mampu bertahan hingga 1 hari penuh. Sementara saat digunakan untuk gaming, ia mampu bertahan hingga 10 jam. Konfigurasi RAM 3GB bersama dengan media penyimpanan 32GB sudah mendukung performa untuk bermain game maupun berpindah antar aplikasi. Slot micro SD pun sudah siap untuk digunakan jikalau media penyimpanan tersebut masih dirasa kurang. Selain fitur-fitur yang cocok untuk bermain game, Realme C3 pun menawarkan kamera yang tidak kalah berkualitasnya. Pada ponsel ini terpasang 3 kamera yang terdiri dari lensa utama 12MP, lensa portrait 2MP, dan lensa makro 2MP. Untuk bagian depan, C3 dibekali dengan lensa 5MP. Selfie kamera ini sudah didukung oleh fitur AI Beauty, sehingga mampu mempercantik hasil jepretan, terutama pada bagian wajah. 3. Asus Zenfone Max Pro. Bertema limitless gaming, Asus memboyong Zenfone Max Pro ke Indonesia. Dengan mengandalkan chipset terbaru Snapdragon 636, layar sebesar Full View 5,99 inci Full HD dengan aspek rasio 18:9, dan baterai berkapasitas 5000 mAh yang tahan lama. Asus cukup percaya diri dengan produknya ini. Zenfone Max Pro memang diracik khusus untuk memenuhi kebutuhan mobile gaming. Zenfone Max Pro memiliki bentangan layar 5,99 inci yang beresolusi Full HD 1080x2160 pixel dengan kepadatan pixel 402 ppi. Berkat aspek rasio 18:9, gamer bisa mendapatkan view yang lebih lebar saat bermain game dibanding smartphone beraspek 16:9. Layar lapang dan tambahan view ini akan sangat mendukung permainan game yang membutuhkan kejelian mata seperti MOBA atau Battle Royale. 3 game MOBA favorit seperti Mobile Legends, Arena of Valor, dan Vainglory dapat dijalankan pada kemampuan grafis yang tinggi. Sayangnya, HP gaming 1 jutaan ini belum bisa digunakan pada high graphic Ultra HD untuk game Battle Royale dan PUBG Mobile. Untuk game semacam ini, pengaturan hanya sampai pada resolusi HD dengan frame rate tinggi. Meski demikian, performa ini sudah cukup bagus untuk HP gaming 1 jutaan. Zenfone Max Pro RAM 6GB yang dibekali kamera ganda 16MP dan 5MP serta kamera depan 16MP. Sedangkan varian RAM 3GB dan 4GB hanya menggunakan kamera ganda 13MP dan 5MP untuk menciptakan efek depth of field, serta kamera depan 8MP untuk foto selfie. 4. Oppo A5s. Oppo A5s mengandalkan 2 fitur yang berfokus pada gaming, yaitu optimalisasi dan perlindungan jaringan. Ketika bermain game, ia akan menutup aplikasi-aplikasi lain yang sama-sama mengakses jaringan. Hasilnya, jaringan akan diprioritaskan bagi aplikasi game yang sedang berjalan. Smartphone ini pun memiliki aplikasi bernama Game Engine yang fungsinya hampir sama dengan Game Center di Asus ROG Phone, salah satu HP gaming terbaik di kelasnya. Bedanya, ponsel yang diluncurkan pada akhir Maret ini tidak memiliki X mode seperti ponsel gaming Asus tersebut. Sebagai gantinya, terdapat mode yang memberikan pilihan untuk performa tinggi, seimbang, atau rendah daya yang bisa dipilih pemiliknya. Ada pula fitur yang bertugas dalam menangani notifikasi atau telepon masuk saat bermain game. Untuk hal ini, Oppo A5s memberikan 2 pilihan. Yang pertama, mode bebas gangguan, di mana saat penggunanya sedang bermain game, maka notifikasi atau telepon masuk itu akan diblok secara otomatis. Yang kedua, jika notifikasi tidak ingin diblok sama sekali, maka smartphone ini memberikan kemudahan dalam menjawab telepon.
Secara otomatis, ponsel akan langsung diarahkan ke speakerphone saat penggunanya menerima telepon tersebut. Sebagai penunjang dalam bermain game, Oppo A5s memiliki baterai berkapasitas sebesar 4230 mAh. Menurut pihak Oppo, baterai tersebut mampu bertahan hingga 17 jam dalam pemakaian normal dan 13,5 jam saat digunakan untuk menonton video offline. 5. Samsung Galaxy A10. Perusahaan Korea Selatan tersebut meracik desain Galaxy A10 dengan baik. Ponsel ini terlihat cantik namun kokoh. Samsung memiliki material plastik glossy yang diberi warna biru, abu-abu gelap atau hitam. Bagian belakang plastik meruncing ke arah tepiannya. Transisi antar bahan sangat halus dan merata, yang membuat Galaxy A10 terlihat dibuat dengan baik. Desain tampilan pun memandu bezel yang sempit dengan lekukan waterdrop yang kecil. Galaxy A10 memiliki panel IPS 6,2 inci yang beroperasi pada 1520 x 720 pixel. Sayangnya, Galaxy A10 menggunakan modulasi lebar pulsa atau PWM untuk mengatur kecerahan saat tampilan berada di bawah kecerahan 10%. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti sakit kepala dan ketegangan mata bagi sebagian penggunanya. Tampilan ini memiliki waktu reaksi yang cukup layak bagi HP gaming 1 jutaan. Meskipun mungkin gamer garis keras tidak akan puas dengan kecepatannya ini. Samsung melengkapi Galaxy A10 dengan Exynos 78884B, SoC internal yang sama seperti yang ditemukan pada Galaxy A20e. Yang lebih mahal, chipset octa-core ini terbukti memberikan performa yang cukup cepat. Untuk dipakai bermain game, war mode pada game PUBG akan berjalan sedikit lambat. Penggunaannya harus menyetel frame rate atau kualitas gambar ke setting yang lebih rendah untuk memainkan game ini. Hal yang sama terjadi pada permainan regulernya. PUBG Mobile akan berjalan dengan mulus pada ponsel ini jika gambar disetel pada grafis medium. Saat dipakai untuk bermain Asphalt 8, ternyata HP gaming terbaik 1 jutaan ini berjalan cukup baik. Tidak ada lag yang berarti saat memainkan game kebut-kebutan tersebut. Ini mungkin juga disebabkan Asphalt sudah mengoptimasi gamenya agar bisa digunakan pada smartphone. Mereka mendesain sedemikian rupa agar game tersebut bisa digunakan dengan lancar pada chipset dan GPU yang terbatas.